Orang-orang yang seharusnya hidup tenang malah jadi terseret gara-gara kasus ini tidak kunjung selesai. Kenapa dibuat rumit? Tapi Jokowi takkan menjelaskan alasannya. Disuruh tunjukin ijazah malah tidak mau dengan berbagai alasan yang membuat banyak orang bingung. Intinya Jokowi benar-benar salah langkah kali ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Banyak orang menyayangkan kenapa kasus ijazah yang melibatkan Jokowi ditarik begitu panjang dalam waktu yang lama. Banyak orang menyindir, apakah orang-orang tidak ada kerjaan lain yang lebih penting selain meributkan keaslian ijazah Jokowi? Di satu sisi, ini ada benarnya. Kasus ini sudah ditarik begitu panjang, padahal bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Belum lama ini, Megawati melempar sebuah ucapan yang membuat pendukung Jokowi baperan dan sebagian sangat kesal. Memang dia tidak menyebut nama Jokowi, tapi dia menyinggung tentang polemik ijazah. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Megawati mendorong agar pihak yang sedang digugat tidak perlu ragu menunjukkan ijazahnya jika memang asli. Dia bilang, ya kok susah amat ya? Kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja. Ini ijazah saya gitu loh. Kalian bisa bayangkan seorang ketua umum partai terbesar ngomong seperti itu. Pasti banyak yang reaktif dan terguncang. Pendukung Jokowi baperan, para buzzer pembela Jokowi kepanasan dan menyerang Megawati secara membabi buta. Mereka balas menyerang, seharusnya PDIP ikut digugat kalau memang ijazah Jokowi bermasalah. Seharusnya kalau mau ditarik lebih panjang, tanyakan saja kepada KPU karena mereka yang mengurus persyaratan capres di pemilu. KPU sudah mengaku tidak punya banyak waktu untuk memeriksa keaslian ijazah calon peserta pemilu. KPU juga tidak salah sebenarnya, karena ada banyak pendaftar. Gimana caranya mengecek sebanyak itu? Mereka juga tidak berwenang memutuskan keaslian ijazah, karena butuh analisis forensik yang rumit dan panjang. Ucapan Megawati memang ada benarnya. Kenapa tidak selesaikan dengan cara menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Berbagai alasan Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya terkesan aneh dan membuat publik semakin curiga. Barack Obama ketika kampanye pada tahun 2008 lalu diserang isu dia tidak lahir di Amerika. Dia dituduh memalsukan akte kelahiran supaya bisa mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Karena isu ini semakin liar, pada tahun 2011, pihak Gedung Putih menunjukkan salinan versi panjang akte kelahiran Obama kepada publik yang diambil dari dokumen aslinya. Di dokumen itu tertulis bahwa tempat kelahiran Obama adalah Honolulu, Hawaii. Tanggal lahir 4 Agustus 1961. Pukul 7:24 malam waktu setempat. Dan masalah pun selesai. Tidak ada lagi yang berani meragukan dan mempertanyakan. Ketika Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo, ada beberapa orang yang mempertanyakan latar belakang pendidikannya. Gibran kemudian membawa ijazahnya untuk ditunjukkan kepada para wartawan. Dan masalah selesai. Tidak ada lagi keributan. Masalahnya, kenapa Jokowi tidak melakukan yang sama ketika ada yang meragukan keaslian ijazahnya? Padahal dia tunjukin aja ijazahnya ke publik. Masalah langsung selesai dan para penggugat bisa langsung dilaporkan karena mereka yang terbukti bersalah. Tapi ini agak membingungkan, ibarat cerita sinetron yang ceritanya terlalu panjang. Tidak ada kejelasan kapan akan berakhir. Yang membuat polemik ini makin aneh adalah Jokowi memilih melaporkan beberapa orang yang diduga menuduh ijazahnya palsu. Itulah kali pertama Jokowi melaporkan orang lain karena dia merasa dihina sehina-hinanya. Beberapa hari lalu, pengacara Jokowi juga sudah membawa ijazah asli Jokowi ke Bareskrim Polri. Ijazah yang dibawa juga lengkap dari SD sampai universitas. Dan setahu saya ijazah itu juga belum diperlihatkan ke publik. Logika saya begini, mungkin beberapa dari kalian juga berpikiran sama.
Ijazahnya sudah dibawa ke polisi. Kenapa tidak selesaikan kasus itu sekarang juga? Ijazah dibawa, artinya ijazah itu ada. Berarti kalau memang benar, para penggugat selama ini salah kan? Artinya kasus ini sudah bisa dianggap selesai. Jokowi bisa diputuskan benar dan yang menggugat itu salah. Tinggal tunjukkan ijazahnya, beres. Tapi entah kenapa kasus ini terus lanjut dan ditarik semakin panjang. Sampai seorang Megawati pun pusing, kenapa tidak menunjukkan ijazah asli? Kenapa harus repot lapor sana-sini? Dan meskipun Jokowi sudah melaporkan beberapa orang, tapi tekanan ke Jokowi bukannya berkurang, tapi malah makin deras. Makin melebar kemana-mana, banyak orang yang malah ikut kena getah. 8 pihak digugat oleh seorang pengacara dari Makassar, Rektor UGM, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmujo, pembimbing akademik Jokowi. UGM digugat sampai 69 triliun. Kalian bisa bayangkan, gara-gara polemik ijazah ini banyak pihak yang ikut terseret dan kena masalah. Saya tidak membela siapapun, tapi saya hanya menyayangkan kasus ini sudah terlalu panjang. Solusinya simpel sesimpel-simpelnya. Perlihatkan ijazah asli. Dengan begitu masalah beres. Setelah itu, Jokowi mau menyeret para penggugat ke pengadilan, itu urusan dia. Saya melihat Jokowi salah langkah membawa kasusnya ke pengadilan. Paling minimal, Jokowi biarkan saja polemik ini terus bergulir tanpa reaksi. Seandainya Jokowi membiarkan isu itu terus digoreng, lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Tapi Jokowi malah menantang balik. Bukannya menunjukkan ijazahnya, dia malah melaporkan beberapa orang. Ini anti klimaks, karena semakin banyak pihak yang menggugat pihak-pihak lain, misalnya UGM. Yang dilaporkan Jokowi juga tidak kelihatan takut, malah berani melakukan perlawanan. Selain bikin banyak orang susah, Jokowi juga menyeret diri sendiri ke jurang berbahaya. Sampai detik ini, semua orang masih tidak mengerti kenapa ijazah tidak mau ditunjukkan ke publik. Kalau alasannya privasi atau keamanan data diri, tentu ini semakin merugikan Jokowi. Jadinya ada kesan dia sangat menikmati isu ini digoreng oleh publik. Apakah mau mendapatkan perhatian besar dari media? Saya juga kurang paham. Kalau ijazah itu tidak diperlihatkan, sampai kapanpun akan ada kecurigaan dari sebagian orang. Akan ada gugatan-gugatan lainnya yang bermunculan. Semakin isu ini ditarik melebar kemana-mana, semakin banyak orang-orang yang curiga. Semakin banyak teori konspirasi yang bermunculan. Baru kali ini saya melihat kasus yang sebenarnya simpel tapi dibuat sangat rumit. Ada kecurigaan, kasus ini sengaja dibuat lama dan panjang karena ada sesuatu di baliknya. Orang-orang yang seharusnya hidup tenang malah jadi terseret gara-gara kasus ini tidak kunjung selesai. Kenapa dibuat rumit? Tapi Jokowi takkan menjelaskan alasannya. Disuruh tunjukin ijazah malah tidak mau dengan berbagai alasan yang membuat banyak orang bingung. Intinya Jokowi benar-benar salah langkah kali ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.